Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, edisi Jumat 4 Agustus 2023 dalam pekan biasa yang ke-17. Hari ini merupakan peringatan wajib dari Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai dengan 58. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penguasa waktu, Engkau telah menganugerahi kami dengan rahmat kehidupan hari demi hari hingga saat ini. Semoga kami dapat menjalaninya dengan persembahan rasa syukur atas penyertaan-Mu, meskipun kami tak luput dari tantangan dan kesulitan yang harus kami hadapi. Kuatkanlah kami untuk selalu setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum membaca Injil pada hari ini, kakak akan menceritakan sedikit mengenai kisah hidup dari Santo Yohanes Maria Vianney. Jean Baptiste Marie Vianney lahir pada 8 Mei 1786 di Dardilly, Prancis Selatan. Ia adalah anak keempat dari pasangan Mathieu Vianney dan Maria Belusse. Mereka adalah keluarga yang berkecukupan. Santo Yohanes Maria Vianney sejak kecil sangat terinspirasi kepada kedua orang tuanya karena perhatian mereka terhadap orang miskin. Seiring berjalannya waktu, tumbuhlah kerinduan dalam hatinya untuk menjadi seorang pastor. Saat berumur 19 tahun, dia melamar untuk masuk seminari. Dia mengalami banyak kesulitan dalam perjalanan panggilannya. Meskipun demikian, ditabiskan pada bulan Agustus 1815. Kemudian menjalani tugas sebagai pastor menggantikan salah seorang pastor yang meninggal di desa Ars. Hal yang paling disenangi dalam pelayanannya adalah dia mampu untuk membangkitkan kembali semangat rohani umat yang mulai pudar. Sehingga Santo Yohanes Maria Vianney dikenal sebagai bapa pengakuan yang senantiasa meneguhkan iman umat. Ciri khasnya yaitu hidup mati raga, melaksanakan doa dengan tekun. Beliau meninggal pada hari Kamis 4 Agustus 1859 dan dikanonisasi pada tahun 1925. Kita menyiapkan hati untuk mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, pernahkah kalian melihat makanan yang belum pernah kalian cicipi, namun sudah memutuskan untuk tidak akan mencobanya karena melihat dari bentuk dan warna dan dari baunya yang kurang menarik dan kurang kalian sukai?
Tetapi setelah memaksakan diri untuk mencicipi, ternyata rasanya sangat lezat. Atau pernahkah kalian bertemu dengan seseorang yang dari gayanya, bentuk tubuhnya, cara berjalannya, tingkah laku dan perkataannya sehingga membuat kalian yakin dapat menilai sifat dan karakternya? Hal ini kemudian membuat kalian memutuskan untuk tidak mau bergaul dengannya. Namun, setelah beberapa lama mengenalnya, ternyata dia adalah orang yang sangat baik dan banyak menolong kalian. Ternyata kita masih sering menilai seseorang atau sesuatu dari luarnya saja tanpa berusaha mengenalnya lebih dalam. Kita sering merasa sok tahu ataupun terlalu cepat menilai orang. Ternyata ini adalah kesombongan yang pada akhirnya membuat kita akan rugi sendiri dan bahkan tidak akan mendapatkan apa-apa. Hal inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Pada awalnya orang-orang terkagum oleh hikmat yang ditunjukkan oleh Yesus dalam mengajar dan oleh kuasanya dalam membuat mujizat. Tetapi pada akhirnya mereka menanyakan sumber hikmat dan kuasa. Dari mana diperolehnya hikmat itu? Dari mana diperolehnya semuanya itu? Kedua pertanyaan ini dikarenakan karena mereka mengenal latar belakang keluarga Tuhan Yesus sebagai orang biasa. Mereka mengatakan, "Bukankah dia itu anak tukang kayu?" Nah, bagi mereka, Yesus hanyalah anak tukang kayu yang anggota keluarganya mereka kenal. Penilaian ini membuat mereka tidak mempercayai Tuhan Yesus, bahkan menolaknya. Prasangka ini membuat mereka tidak sampai pada pengakuan iman akan Tuhan Yesus sebagai Mesias Anak Allah. Oleh sebab itu, akibatnya adalah mereka tidak banyak mengalami kuasa mujizat dari Tuhan Yesus. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, dalam kehidupan ini tidak mudah untuk mengakui keunggulan orang lain, apalagi jika kita mengenal latar belakang orang tersebut. Tetapi ternyata perasaan iri juga sering mengiringi, sehingga dengan segala macam cara kita mencoba untuk tidak mengakui keunggulan orang lain. Hal inilah yang juga dialami oleh Tuhan Yesus. Yesus yang penuh kuasa sebagai anak Allah dipenuhi hikmat mengajar dan melakukan mujizat. Bukannya mengakui hikmat dan kuasa Tuhan Yesus, orang banyak malah kecewa dan menolaknya karena mungkin cemburu dan iri hati. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengakui hikmat dan kuasa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Apakah kita bisa menerima dan mengakui keunggulan orang lain tanpa melihat asal-usul, latar belakang, jenis kelamin, usia, suku, agama, ras, dan lainnya? Mari kita mengundang Roh Kudus untuk berdiam dalam diri kita, sehingga membuat kita terbuka dan menerima bahwa Tuhan dapat bekerja secara luar biasa, bahkan melalui orang-orang yang kita anggap biasa dan sederhana. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini,
Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.